Lukian juga menyukaiku. Lebih baik aku menggunakan kesempatan ini untuk bertanya dengan jelas. Tapi dia kelihatannya sangat lelah. Lupakan saja. Kamu pasti lelah. Aku akan mengantarmu pulang untuk beristirahat. Akhirnya kita pulang. Kamu istirahatlah, aku akan pergi dulu. Tunggu sebentar, Eri. Sudah larut. Kamu malam ini tinggallah di tempatku. Kamar tamunya selalu dibersihkan. Hah, baik. Ruang tamu ada di sebelah kiri lantai atas. Anggap saja rumah sendiri. Aku akan membuat kontraknya dulu. Apalagi yang kamu lakukan? Kamu sudah tidak bisa membuka matamu lagi. Cepat pergi tidur. Bagaimana aku bisa tidur jika aku belum menyelesaikan pekerjaanku? Tubuh adalah hal yang paling penting. Setelah bangun baru bisa bekerja dengan semangat. Kalau begitu aku akan mandi sebentar. Mungkin setelah mandi aku akan lebih bersemangat. Aku pernah membuat kontrak yang mirip dengan dokumen ini ketika aku berada di perusahaan Linda. Seharusnya bisa membantu Lukian. Untuk informasi produk nanti harus menanyakannya. Lukian pergi mandi. Tapi kenapa lama sekali? Lukian, apa kamu sudah selesai mandi? Lukian, jika kamu tidak bicara, aku akan masuk. Apa yang terjadi? Kenapa sudah lama tapi tidak ada suara? Jangan-jangan... Lukian! Ternyata hanya tertidur saja. Sudah kelelahan seperti ini masih saja bersikeras. Tidak ada pakaian apapun di bawah handuk. Bagaimana aku bisa mengendalikan diri ini? Yuchen, Siapa itu? Tidurlah dengan baik. Aku pergi dulu. Yuchen, jangan pergi. Baiklah, aku tidak akan pergi. Kamu tidurlah dengan tenang. Kamu terus memanggil nama itu, Yuchen. Apakah orang yang ada di hatimu? Sejak kapan aku tertidur? Eri? Kamu sudah bangun? Kemarin aku lihat kamu tidak tidur nyenyak, jadi tidak berani pergi. Terima kasih sudah menjagaku. Semalam kamu terus memanggil Yuchen. Dia adalah orang yang sangat penting yang pernah kamu bicarakan. Jadi sekarang, bisakah aku menggantikan posisinya di hatimu? Aku masih belum bisa memberimu jawaban. Kamu lupa ingatan. Mungkin setelah kamu pulih, kamu akan menyadari ada seseorang yang sangat penting bagimu yang sedang menunggumu. Lukian, katakan padaku, apakah kamu adalah orang yang ada di dalam ingatanku? Yuchen, haruskah aku memberitahumu? Jangan mempersulit. Beri aku sedikit waktu lagi. Percayalah padaku, aku pasti akan mengingat semuanya. Iya, aku akan menunggumu. Gawat. Kemarin aku ketiduran. Kontraknya belum ditulis. Sudah selesai? Kamu yang membantuku? Terkejut? Info produk ini masih perlu kamu lengkapi. Aku sudah memikirkan cara untuk membuatnya tetap berada di sisiku. Kontrak ini dibuat dengan sangat profesional. Eri, kau jadi asistenku saja. Gajiku pasti akan membuatmu puas. Apakah masih ada keuntungan lain? Direktur Lu, kamu juga tahu aku tidak punya tempat tinggal sekarang. Aku bisa memberikan makanan dan tempat tinggal. Di sini, apartemen mewah. Stempel sepakat. Kalau begitu hari ini adalah hari pertama aku bekerja. Aku akan menyiapkan sarapan untukmu dulu.
Nanti kita akan pergi ke perusahaan bersama. Aku harus kirim pesan ke kakek dan yang lainnya. Sudah pindah ke apartemenku dan bergabung dengan grup Kwan. Dia akan segera pulih. Sekarang namanya Eri. Aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Presidir Lu, Presidir Kwan dari pusat sedang ada rapat video untuk mencarimu. Lukian, bagaimana penyelesaian masalah dengan pemasok bahan baku untuk produk baru? Tunggu sebentar. Eri, ambilkan pena. Oke. Ini, kakak, itu Yuchan? Penyediaan bahan bakunya sudah tidak ada masalah. Sekalian aku memperkenalkan pada kalian. Ini adalah asisten baruku, Eri. Nantinya dia juga akan terlibat dalam promosi dan peluncuran produk baru. Semuanya berjalan lancar. Presidir Lu, ada seorang yang mengaku Tuan Andrew mengatakan ingin menandatangani kontrak agen dengan Anda. Dia datang sendiri. Tolong tunggu aku di ruang konferensi, lalu cetak 2 buah perjanjian untukku. Andrew itu tidak mudah dihadapi. Dia pasti akan menyulitkanmu saat melihat kontraknya. Aku akan pergi denganmu. Jangan khawatir, jika aku bahkan tidak bisa menangani situasi seperti ini, bagaimana cara menjadi pengambil keputusan di perusahaan? Kalau begitu aku akan menunggumu di depan ruang rapat. Jika ada sesuatu panggil saja aku. Baik, Nona Lu, hak agen yang kau berikan padaku hanya untuk negara M? aku hanya pernah berjanji untuk memberimu hak, tidak pernah berjanji untuk mengizinkanmu bertindak. Produk dari grup Kwan ini hanya diberi hak agen di negara M. Tidak ada agen di seluruh dunia. Jika Tuan Andre tidak bersedia, itu tidak masalah. Aku sudah menghubungi pemasok material di dalam negeri. Harganya juga dalam kisaran biaya aku. Aku yang ceroboh. Ternyata Nona Lu lebih pintar dari yang aku bayangkan. Dia setuju. Mungkinkah ada rencana cadangan? Tunggu setelah Nona Lu tanda tangan. Maka bisa secara resmi mulai bekerja sama. Aku sudah mengawasi Linda akhir-akhir ini. Seharusnya dia tidak punya waktu untuk mengganggumu. Apa rencanamu? Aku hanya ingin secepatnya membuat ingatan suamiku pulih, lalu pulang bersama. Tidak. Nona Lu, bukan ini yang harus kamu lakukan sekarang. Apa maksudmu? Bahkan setelah ingatan Tuan Kwan pulih dan pergi dari sini, apa kau bisa menjamin Linda tidak akan menyerang kalian lagi? Hilangnya ingatan suamimu pasti ada hubungannya dengan Linda. Kamu tidak ingin hal itu terjadi lagi, bukan? Hah? Dia tahu kebenaran tentang amnesia Yuchen? Atau selama aku bisa membawa Yuchen kembali ke tanah air dengan selamat, Tuan Andrew tidak perlu khawatir tentang masalah di masa depan. Aku bisa menjaga suamiku sendiri. Benarkah? Aku sangat memahami temperamen dan trik Linda. Jika dia bertindak lagi, dia pasti tidak akan berhenti dan mengalah. Dia sangat kejam, bukankah Nona Lu sudah memahaminya? Apa yang ingin dikatakan Tuan Andrew? Meskipun Linda dan aku tidak akur, tapi Andrew masih menghasut. Tujuan kedatangannya hari ini pasti tidak sederhana. Nona Lu, jika ada seekor anjing yang mengejarmu, kamu tidak bisa lari begitu saja. Kamu sebaiknya mematahkan giginya yang tajam, sehingga tidak lagi menjadi ancaman. Itu juga berlaku untuk Linda, yang dia andalkan hanyalah kekuasaan. Begitu dia benar-benar kehilangan kekuasaan, dia tidak akan memiliki sumber daya untuk menjadi agresif. Ternyata dia ingin membujukku untuk melawan Linda. Dia bersembunyi di belakang dan mengambil keuntungan. Tuan Andrew, aku hanya warga biasa, tinggal di luar negeri. Aku tidak memiliki hak untuk bermain-main dengan keluarga kerajaan. Aku hanya ingin membawa suamiku kembali. Aku tidak ingin terlibat dalam hal lain. Nona Lu tidak perlu khawatir. Aku akan menjamin keselamatan kalian. Aku sudah menjelaskan prinsip dan garis batasku. Aku harap Tuan Andrew tidak melupakan 3 aturan di antara kita. Aku benar-benar tidak ingin terlibat masalah lain sebelum ingatan suamiku pulih. Kontraknya sudah ditandatangani. Tuan Andrew pasti sangat sibuk, jadi aku tidak akan mengganggu waktumu. Nona Lu, kita harus fleksibel. Jika kita gagal menangkap peluang yang diberikan kepada kita, kita mungkin akan menyesal di kemudian hari.
Siapa yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan? Andrew, jangan pernah berpikir untuk menjadikanku sebagai alatmu untuk berurusan dengan Linda. Bagaimana? Tenang saja, tidak apa-apa. Nona Lu, aku yakin kamu akan mengerti bahwa apa yang aku katakan hari ini benar. Semoga masih sempat saat kamu berubah pikiran. Aku tidak tahu saran apa yang Tuan Andrew berikan pada Direktur Lu. Bagaimana kalau kita bicarakan bersama? Adikku itu memang semena-mena, tidak bisa dibandingkan dengan Nona Lu yang begitu lembut. Tapi, sebagai tunangannya, kamu terang-terangan bersama orang lain seperti ini. Itu terlalu mengecewakan. Tuan Andrew, Eri sudah dewasa. Cara memilihnya adalah urusannya sendiri. Tuan Andrew, sebenarnya aku dan Linda sudah putus. Dan sekarang adalah jam kerja. Jika Tuan Andrew ingin membimbingku tentang urusan pribadiku, kita bisa membicarakannya setelah pulang kerja. Lagi pula, dalam asmara, dia adalah pihak yang tersakiti. Tuan Andrew bercanda. Aku pikir, bagi Linda, kakak yang selalu memperebutkan kekuasaan dengannya, mungkin lebih menyakitinya. Orang ini terus memprovokasi hubunganku dengan Lukian. Pasti ada sesuatu. Aku tidak bisa membiarkan dia menyakiti Lukian. Nona Lu, selamat tinggal. Aku sangat menantikan kerjasama denganmu di masa depan. Hati-hati di jalan. Pasangan ini lebih sulit dihadapi daripada yang aku bayangkan. Sepertinya aku harus berusaha keras untuk membujuk mereka untuk membantuku menangani Linda. Apa yang dia katakan padamu? Ayo kita kembali ke kantor saja. Ibu! Ibu? Hah? Keiyu? Keiyu tidak tahu bahwa Yuchen kehilangan ingatannya. Bagaimana kalau dia tiba-tiba memanggil ayah? Ibu? Lukian sudah menikah, bahkan sudah punya anak. Keiyu, ibu sudah mau kerja. Nanti malam ibu telepon ya. Aku tidak pernah mendengar dia mengungkitnya. Ibu, aku tahu kamu sibuk, jadi aku hanya akan menonton dan tidak akan bicara, oke? Kenapa Keiyu tidak bereaksi sama sekali ketika dia melihat Yuchen? Ibu, kakek sudah mengatakan semuanya. Jangan khawatir, aku tidak akan mengganggu. Ibu benar-benar ada urusan yang harus diurus sekarang. Tidak bisa menemani Keiyu. Malam ini ibu pasti akan menghubungimu ya. Ibu tidak boleh membohongiku. Iya, ibu janji. Kamu... Ternyata kamu sudah menikah. Yuchen yang kamu sebutkan dalam mimpimu sebelumnya adalah... Aku tidak pernah punya kesempatan untuk memberitahumu bahwa aku punya anak perempuan. Namanya Keiyu. Dia sangat lucu. Mengenai hal lainnya, aku akan memberitahumu perlahan-lahan. Baik. Apakah aku ikut campur dalam perasaan wanita yang sudah menikah? Lalu kenapa aku bisa memiliki perasaan dekat dengannya? Masalah ini harus diselidiki dengan jelas. Aku tidak bisa mendapatkan informasi dari Gu Zongtang. Aku harus mencari cara sendiri. Lukian. Sepertinya aku harus membiarkan Linda memberimu pelajaran untuk sementara agar kamu bisa membantuku. Adikku yang baik, aku hanya bisa membiarkanmu bersikap sombong untuk sementara waktu. Tapi, aku jamin ini adalah panggung terakhirmu. Raja negara M selanjutnya hanya aku. Nona Linda, Yang Mulia Raja sangat puas dengan rencana keuangan luar negeri ini. Dia memutuskan untuk mengganti Tuan Andrew yang akan maju. Segera mendarat, harus berusaha sekuat tenaga. Ini adalah salah satu proyek yang paling berharga bagi Raja. Jika bisa diselesaikan dengan lancar, maka hak warisan pasti akan menjadi milikku. Selain itu, perusahaan yang bekerja sama kali ini harus diselidiki dengan cermat. Awasi terus pihak Andrew. Baik, Bagaimana keadaan Eri belakangan ini? Tuan Eri telah masuk ke kantor cabang grup Kuan dan tinggal bersama Lukian. Apa? Keluar! Baik, Sial!
Guan Yu Chen, aku terlalu sibuk sebelumnya, jadi memberikan kesempatan kepada orang lain. Sekarang akhirnya ada waktu untuk menyelesaikan masalah di antara kita. Di sini harus lebih diperhatikan. Nona, kamu tidak boleh menerobos masuk seperti ini. Direktur Lu, Nona ini tidak peduli dengan apapun. Dia bersikeras ingin menemui Anda dan Tuan Eri. Baiklah, lanjutkan pekerjaanmu. Eri, aku datang menjemputmu. Sudah selama ini kamu tidak akan marah lagi denganku, kan? Linda, aku sudah katakan dengan jelas padamu hari itu bahwa kita sudah putus. Eri, aku tahu kamu tidak merasa aku tidak peduli padamu karena aku tidak menghubungimu beberapa hari ini. Tapi aku benar-benar sangat sibuk. Sekarang aku sudah punya waktu. Kita bisa... Lepaskan, Eri, lepaskan. Apalagi yang ingin kamu lakukan? Eri, kau baik-baik saja?